Halo semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Untuk di video kali ini, aku mau ngebahas soal bersepeda di Belanda. Jadi, bersepeda di Belanda itu ada peraturannya, dan kebanyakan orang yang tinggal di Belanda atau pendatang yang baru datang ke Belanda atau turis, sebenarnya nggak tahu peraturannya apa. Well, orang di Belanda of course tahu peraturannya apa, tapi untuk kita pendatang, kita nggak tahu peraturannya apa. Jadi aku mau jabarin satu-satu apa peraturannya supaya kalau kalian datang ke Belanda, kalian bisa bersepeda dengan aman dan nyaman kayak orang-orang Belanda. Sebelum aku mulai video ini, please banget subscribe ke channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan aku selalu upload setiap Rabu dan Minggu. Tapi video ini aku agak telat uploadnya karena aku lagi banyak banget kerjaan. Tapi aku sebisa mungkin upload setiap Rabu dan Minggu. Dan Rabu itu video-video informatif kayak gini. Kalau Minggu itu aku upload kegiatanku sehari-hari di Belanda. Jadi kayak vlog gitu. Jadi please subscribe teman-teman yang belum subscribe. And let's get started. Jadi pertama-tama aku mau jelasin kalau di Belanda itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita nyetir mobil atau naik motor atau mungkin bersepeda itu kita di sebelah kiri. Sedangkan kalau di Belanda itu mobil dan kendaraan lainnya itu di sebelah kanan. Jadi itu yang pertama, kalian jangan tiba-tiba datang ke Belanda terus karena jalanan kosong kalian pikir oh sama kayak di Indonesia gitu kan, sepedahan sebelah kiri. Salah besar. Ada beberapa jalur sepeda yang kalian bisa sepedahan sebelah kiri, tapi kebanyakan itu harus di sebelah kanan. Jadi itu rules yang pertama. Terus rules yang kedua adalah kalian harus bersepeda di jalur yang sudah disediakan. Nggak semua jalan itu ada jalur sepedanya. Biasanya sih ada tanda jalurnya itu diwarnain merah, atau jalurnya itu ada gambar sepedanya di aspalnya gitu, atau ada garis putus-putus aja tapi jalurnya nggak selebar mobil gitu, jadi kayak mungkin setengahnya jalur mobil, nah itu udah pasti jalur sepeda. Ada juga rambu-rambu yang menunjukkan kalau itu jalur sepeda atau bukan. Contohnya kalau rambunya kayak gini berarti jalurnya khusus untuk sepeda. Kalau misalnya rambunya kayak gini berarti itu khusus pejalan kaki dan nggak boleh dimasukin sepeda. Kalau rambunya kayak gini berarti sepeda dan pejalan kaki nggak boleh masuk, itu artinya khusus untuk mobil. Mungkin kalian udah mau memasuki jalur highway atau jalan tol gitu, dan itu bahaya. Jadi bener-bener harus dilihat banget rambu-rambu yang ada di jalanan. Terus selain itu juga ada rambu kayak gini, tanda stop, berarti kalian harus bener-bener stop sebelum kalian lanjut gitu. Jadi kalian harus stop, lihat kanan kiri, kalau kosong baru kalian lanjut. Terus ada juga lampu merah khusus untuk sepeda, kayak gitu, dan itu juga harus diperhatikan karena biasanya lampu merah ini ada di perempatan yang besar ya, dan biasanya ada tombolnya gitu, kalian pencet supaya nanti lampu untuk sepedanya bisa hijau dan kalian bisa jalan, kayak gitu. Selain rambu-rambu di jalanan, ada juga yang di aspal. Kalau yang di aspal, contohnya yang tadi aku bilang, ada gambar sepedanya, berarti itu jalur sepeda. Atau kayak gini, jadi kita nyebutnya high tanden, atau gigi, gigi ikan paus. Kalau di bahasa Indonesianya gigi ikan paus, itu bentuknya kayak gini, dan dia itu artinya kalian harus stop atau kasih jalan ke pengemudi yang dari arah sini dan dari arah sini. Jadi kalau misalnya kalian datang dari arah sini, terus kalian ada tandanya itu menghadap ke kalian, runcingnya menghadap ke kalian, kalian harus berhenti untuk ngasih jalan pengemudi yang dari arah sini dan dari arah sini. Jadi kalau kalian naik sepeda aja terus gini, terus ada pengemudi dari arah sini dan kalian tabrakan, itu otomatis salah kalian. Karena kalian gak menaati peraturan yang udah tertulis di aspal itu, kayak gitu. Jadi itu harus banget diperhatikan juga.
penting banget dilihat kalau misalnya kalian ngelewatin bundaran, karena kalau bundaran di Belanda itu ada peraturannya sendiri. Untuk mobil mereka ada peraturannya sendiri, nggak kayak bundaran di Jakarta yang semua orang bisa masuk, tiba-tiba semuanya stuck di bundaran gitu. Enggak, di sini enggak. Di sini tuh bener-bener semuanya diatur ya, termasuk jalur bundaran itu. Dan juga kita untuk mengemudi sepeda, kalau kalian memasuki jalur bundaran, dilihat baik-baik ada nggak tanda gigi itu yang menghadap ke kalian. Kalau ada, berarti kalian harus berhenti supaya mobil yang mau keluar dari bundaran bisa lewat. Terus kalau misalnya nggak ada tanda gigi tapi ada lampu merah, ya kalian harus berhenti otomatis. Atau nggak ada tanda gigi, nggak ada lampu merah, tapi tanda giginya menghadap ke jalur mobil, contohnya kayak gini, dan berarti kalian punya hak untuk jalan terus, nggak usah berhenti, karena mobil itu harus berhenti untuk kalian, kayak gitu. Jadi ini harus benar-benar diperhatiin teman-teman kalau misalnya bersepeda di Belanda. Waktu aku pertama-tama bersepeda di Belanda itu bener-bener bingung banget. Aku bener-bener kayak harus lihat kanan kiri, semua harus aku lihat, dan waktu itu aku belum paham banget peraturannya, tapi sekarang aku udah paham, jadi bisa lebih hati-hati bersepedanya. Terus selain rambu-rambu yang ada di jalan, yang ada di aspal, ada juga peraturan yang tidak tertulis di mana-mana, tapi ini udah jadi peraturan yang diikutin semua orang. Contohnya, kalau misalnya kalian naik sepeda, kan nggak ada lampu sen, kalian mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri, itu kalian harus kasih tangan. Jadi misalnya kalian mau belok ke kiri, ini kirinya aku ya, kalian mau belok ke kiri, kalian kasih tangan kayak gini, kayak kasih jari atau kasih tangan kayak gini, supaya orang di belakang kalian atau mungkin mobil atau pengendara lain yang di depan kalian itu mereka tahu kalian mau ke arah mana, kayak gitu. Jadi harus banget kasih tangan nunjukin kalian mau ke arah mana. Terus yang kedua adalah kasih prioritas ke pengemudi dari sebelah kanan. Kalau misalnya nih kalian lagi bersepeda, terus ada pengemudi dari sebelah sini, dan di sekitar kalian nggak ada rambu-rambu yang menyatakan kalian harus berhenti, atau rambu-rambu yang menyatakan si pengemudi yang sebelah sana harus berhenti juga gitu. Jadi benar-benar nggak ada rambu-rambu. Nah itu peraturan kayak unspoken or unwritten rules-nya di Belanda adalah kalian harus kasih jalan ke orang atau pengemudi yang dari sebelah kanan. Jadi kalau kalian dari sini, terus dia datang dari sini, nah kalian harus kasih dia jalan dulu, kayak gitu. Jadi itu unspoken rules-nya ya di Belanda. Kalau misalnya kalian lihat ada rambu yang menghadap ke pengemudi yang sebelah kanan, mungkin tanda gigi tadi menghadap ke pengemudi tersebut, atau mungkin dia punya lampu merah atau tanda stop, biasanya kalian punya prioritas untuk lanjut aja gitu, kalian nggak usah ngasih jalan ke yang sebelah kanan. Tapi kalau misalnya nggak ada rambu-rambu sama sekali dari kaliannya atau dari merekanya, ya kalian harus kasih jalan ke pengemudi yang dari sebelah kanan, kayak gitu. Karena kalau ada kecelakaan, lagi-lagi kalian yang salah. Jadi ini harus diperhatiin banget teman-teman. Oh ya, yang terakhir adalah pejalan kaki. Jadi kalau misalnya ada pejalan kaki yang nyebrang jalan lewat zebra cross, setiap pengemudi kendaraan itu harus berhenti buat pejalan kaki tersebut, termasuk kita yang lagi bersepeda. Jadi kalau misalnya kalian lihat di depan kalian ada zebra cross dan ada pejalan kaki yang lagi mau nyebrang, itu kalian harus berhenti buat mereka, no matter what, karena itu udah jadi peraturannya di sini. Jadi pejalan kaki yang nyebrang jalan di zebra cross, kalian harus berhenti buat mereka. Jadi gitu aja peraturan untuk bersepeda di Belanda. Gak susah-susah banget kan? Kalau misalnya kalian udah di sini dan udah sering bersepeda di sini, pasti kalian nanti akan ngerti dengan sendirinya dan udah nggak usah kayak nengok-nengok banyak lagi kanan kiri, kayak udah santai, lebih santai aja sepedahannya, kayak gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau ke Belanda dan mau bersepeda di Belanda. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doei!